welcome to my YouTube channel. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Jadi gini guys, aku ada cerita sedih. Kemarin aku pergi jogging dan ternyata guys, gak sengaja kaki aku keselip. Kalian tahu gak sih keselio itu apa? Keselio itu penarikan ligamen karena gerakan secara tiba-tiba. Keselio juga termasuk gangguan pada sistem gerak guys, terutama pada persendian. Ngomong-ngomong tentang gangguan pada sistem gerak, gangguan pada sistem gerak ada banyak loh guys, dan ada juga teknologi yang mampu mengatasi gangguan pada sistem gerak. Mau tahu kejelasannya gimana? Tonton terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, bertemu lagi dengan Kak Ika. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu memahami mekanisme gerak. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam gerak. Nah, karena ada 5 indikator, kakak lanjutkan indikator yang ketiga, keempat, dan kelima. Kita masuk indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Yang keempat, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak ini ada beberapa jenis adik-adik. Ada gangguan pada otot, gangguan pada sendi, fraktur atau patah tulang, gangguan tulang belakang, dan gangguan fisiologis tulang. Oke, kakak bahas satu persatu ya. Gangguan pada otot ini ada yang namanya atrofi, di mana terjadinya penurunan fungsi kerja secara maksimal yang diakibatkan karena otot mengecil atau kehilangan fungsi kontraksi. Nah, ini adalah gambar dari seseorang yang mengalami gangguan otot atrofi. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terinfeksi oleh bakteri yang bernama Clostridium tetani, sehingga otot terus-menerus berkontraksi. Nah, pada kasus tetanus disebabkan oleh luka akibat tergores atau terinjak besi yang sudah berkarat. Jadi hati-hati ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan yaitu kram atau kejang otot, di mana keadaan saat otot tiba-tiba tegang dan sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri. Biasanya keadaan ini dapat terjadi pada saat kita melakukan olahraga renang. Nah, ini ada otot robek, yaitu robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, terasa nyeri, dan bahkan terjadi pendarahan. Selanjutnya ada otot terkilir atau strain, yaitu robeknya otot bagian tendon. Ini disebabkan karena teregangnya otot melebihi batas normal. Nah, sebelum masuk bagian yang kedua, yaitu gangguan pada sendi, apakah adik-adik sudah paham? Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi ada yang namanya ankilosis, di mana persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulang menyatu. Nah, seperti inilah gambaran dari ankilosis ya. Kita lanjutkan yang kedua yaitu dislokasi.
di mana sendi bergeser dari kedudukan semula. Bisa adik-adik lihat, inilah gambaran dari dislokasi pada jari tangan, tepatnya pada kelingking. Oke, next, keseleo. Nah, inilah yang terjadi pada awal video tadi ya adik-adik, di mana keseleo adalah tertariknya ligamen akibat gerakan yang mendadak. Selanjutnya ada juga osteoartritis, yaitu kerusakan dan kehausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Bisa dilihat ya adik-adik perbedaan gambar sendi yang terkena osteoartritis dan gambar sendi yang normal atau sehat. Lanjut, ure sendi. Nah, ure sendi terjadi akibat robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang-tulang sendi. Nah, yang terakhir yaitu artritis, di mana terjadi peradangan pada satu atau beberapa sendi. Dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, inilah gambaran tangan seseorang yang terkena artritis. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, yaitu fraktur atau patah tulang. Di mana fraktur atau patah tulang ini adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai dengan jenis dan luasnya atau setiap retak atau patahnya pada tulang yang utuh. Nah, fraktur atau patah tulang ini ada 3 bagian adik-adik. Yang pertama ada simplex, kedua kompleks, dan ketiga karena tergilas. Nah, kalau simplex adalah tulang patah yang sederhana, di mana tulang tidak tampak keluar dari kulit. Berbeda dengan kompleks adik-adik, yaitu tulang patah namun keluar menembus kulit dan tampak dari luar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang diakibatkan karena tergilas. Nah, ini sangat parah ya adik-adik, karena tulang bisa remuk dan bahkan hancur. Nah, kita lanjutkan yang keempat, yaitu gangguan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang ada 3, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang, sehingga menyebabkan tubuh menjadi bungkuk. Sedangkan lordosis yaitu kelainan ruas-ruas tulang belakang. Nah, kelainan ruas-ruas tulang belakang yang membengkok ke depan. Dan yang terakhir yaitu lordosis, di mana ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang kelima yaitu gangguan fisiologis tulang. Penyebabnya adalah adanya keabnormalan fungsi hormon atau tulang kekurangan mineral. Yang pertama yaitu mikrosepalus. Terjadinya gangguan pertumbuhan tulang tengkorak akibat kekurangan zat kapur yang terjadi saat bayi, sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Bisa dilihat ya adik-adik, pada gambar bagian sebelah kanan ukuran kepala bayi tidak normal, dan sebelah kiri gambar ukuran kepala bayi yang normal. Nah, kita lanjutkan kepada osteoporosis, di mana osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang yang terjadi karena kekurangan hormon, sehingga tulang mudah patah dan rapuh. Selanjutnya ada rakitis, yaitu gangguan tulang karena kekurangan vitamin D.
Ini biasanya menyebabkan kaki menjadi tidak normal, seperti kaki O dan kaki X. Nah, ini adalah yang namanya FOP atau fibrodysplasia ossificans progressive. Ini adalah kelainan genetik yang langka, yaitu pembentukan tulang ekstra progresif. Bisa dilihat pada gambar kelainan yang terjadi pada tulang bagian belakang. Oke, sebelum kita masuk ke teknologi sistem gerak, penjelasan gangguan atau kelainan sistem gerak yang tadi, apakah adik-adik sudah paham? Kakak lanjutkan ya pada materi selanjutnya, yaitu teknologi sistem gerak. Yang pertama, penyembuhan patah tulang. Adapun jenis-jenis penyembuhan patah tulang adik-adik, yaitu pemasangan gips, di mana dilakukannya pemasangan bahan kapur pada bagian tangan atau kaki yang mengalami patah. Selanjutnya, pembidaian, yaitu dengan menempatkan benda yang keras di sekeliling tulang yang patah. Lalu, ada juga pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk memasukkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Next, ada penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu penyembuhan kanker. Penyembuhan kanker tulang. Nah, penyembuhan kanker tulang ini ada yang namanya kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Yang pertama, kemoterapi adalah penggunaan zat kimia untuk perawatan penyakit, sedangkan radioterapi merupakan terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif menggunakan alat khusus. Dan yang terakhir adalah operasi. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan tumor lokal. Nah, kita lanjut pada bagian ketiga, yaitu tangan atau kaki bionik. Tangan atau kaki bionik sama seperti dengan tangan atau kaki buatan manusia. Nah, inilah bentuk dari tangan bionik. Bagian yang keempat yaitu kursi roda. Kursi roda bisa membantu orang yang mengalami kesulitan untuk berjalan, baik karena penyakit, cacat, maupun cedera. Nah, yang kelima yaitu transplantasi sumsum, di mana sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dan yang keenam yaitu ada implan, yaitu pemasangan suatu materi dari benda rigid atau kaku, misalnya titanium pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Nah, yang terakhir yaitu viskosuplementasi, yaitu menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumasan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham dengan materi kali ini? Kakak simpulkan ya, supaya adik-adik lebih paham lagi. Nah, yang pertama yaitu gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak dibagi menjadi 5. Yang pertama, gangguan pada otot. Yang kedua, gangguan pada sendi. Yang ketiga, fraktur atau patah tulang. Yang keempat, gangguan tulang belakang. Dan yang kelima, gangguan fisiologis tulang. Kemudian ada teknologi sistem gerak. Yang pertama, penyembuhan patah tulang. Yang kedua, penyembuhan kanker tulang, tangan atau kaki bionik, transplantasi sumsum, implan, dan yang terakhir, vaskosuplementasi. Bagaimana adik-adik? Paham ya? Supaya lebih paham, kerjakan soal setelah menonton video ini. Semangat terus adik-adik, jangan menyerah. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.